Anda kembali menyaksikan berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gelombang unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM masih terjadi di sejumlah daerah. Kenaikan harga BBM ikut mengerek naik harga bahan pangan. Antrian warga yang mencairkan BLT BBM dan BPNT mengular di kantor pos Purwakarta. Gelombang unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM masih terjadi di sejumlah wilayah. Rabu petang, sekitar 50 orang mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Kota Cimahi sempat terlibat saling dorong saat berupaya menembus barikade aparat keamanan yang berjaga di depan pintu gerbang DPRD Kota Cimahi. Para mahasiswa yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dan ingin masuk untuk bertemu langsung dengan perwakilan anggota legislatif. Mahasiswa kemudian berhasil masuk ke halaman parkir gedung DPRD Kota Cimahi namun gagal bertemu dengan anggota DPRD. Mahasiswa mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan Presiden yang menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah sebagian masyarakat dalam kondisi ekonomi yang sulit pasca pemulihan pandemi COVID-19. Para mahasiswa menilai kenaikan harga BBM hanya akan merugikan rakyat karena dampaknya pada hampir seluruh sektor ekonomi, termasuk naiknya harga bahan pangan. Kenaikan BBM ini tentunya berdampak ke segala sektor kehidupan kita dan terasa kita juga. Di sini kita membela Ibu Pertiwi sambil membela ibu kita di rumah. Ketersediaan minyak goreng, berimbas juga terhadap kenaikan harga-harga pangan dan lain sebagainya. Unjuk rasa ratusan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM subsidi di depan kantor DPRD Jawa Barat Kota Bandung Rabu lalu justru diwarnai dengan ketegangan antar elemen pergerakan mahasiswa. Para mahasiswa dari dua kelompok berbeda, BEM Kampus dan PMII Kota Bandung, justru saling dorong ketika aksi unjuk rasa sedang berlangsung. Aksi ini sempat dilerai mahasiswa lain dan polisi. Ketegangan kembali terjadi hingga mahasiswa dari PMII Kota Bandung memisahkan diri dan pergi meninggalkan lokasi unjuk rasa. Perselisihan terjadi akibat kesalahpahaman dan penyusupan. Namun aspirasi kedua pihak sama-sama menolak kenaikan harga BBM dan meminta pemerintah menurunkan kembali harga BBM. Tadi ada beberapa hal-hal yang pada akhirnya dipantik secara panas. Jadi untuk itu mungkin evaluasi ke depan hari untuk sama-sama kita bisa menjaga satu narasi perjuangan bersama, untuk sama-sama kita menjaga kawan-kawan kita agar tidak mudah terprovokasi satu sama lain demi menjaga api perjuangan ini ke depan hari. Karena mau tidak mau ini perjuangan rakyat bersama, mau tidak mau ini merupakan satu bentuk perjuangan kita semua untuk sama-sama bisa menyuarakan apa yang menjadi keresahan daripada masyarakat itu sendiri. Kericuhan tak dapat dihindarkan saat ratusan massa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII merangsek masuk ke kantor DPRD Kabupaten Indramayu Rabu lalu. Mahasiswa yang kesal tak kunjung ditemui anggota dewan mendobrak pagar kantor wakil rakyat dan sempat saling dorong dengan aparat keamanan. Kericuhan baru reda setelah ketua DPRD menemui mahasiswa. Mereka mendesak DPRD sebagai penyambung lidah rakyat menolak keras naiknya harga BBM. Mahasiswa menilai kenaikan harga BBM hanya akan memperburuk keadaan ekonomi masyarakat, khususnya kaum menengah ke bawah. Ini adalah penolakan BBM, Pak. Penolakan harga naik BBM karena dipandang harga BBM ini ketika naik tidak melihat subsidi itu harus di mana, harus dikemanakan. Masa kalau kita setarakan dengan orang-orang kaya, kita tidak akan setara, Pak. Karena apa? Karena hal yang menjadikan kita itu minim, bagi mereka itu sangat minim. Dan bagi kita besar, bagi mereka itu minim. Itu tidak akan bisa disejajarkan. Hal serupa juga terjadi saat unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Purwakarta. Mahasiswa yang kesal tak ditemui pimpinan dewan memaksa masuk hingga membuat pintu masuk gedung DPRD Kabupaten Purwakarta jebol. Mahasiswa juga memblokir jalan utama Purwakarta Bandung serta membajak truk untuk dijadikan panggung orasi. Baik, tuntutan aksi hari ini ada 4 poin. Yang pertama adalah kita tegas menolak ketetapan pemerintah menaikkan harga BBM. Yang keduanya adalah
berantas mafia migas sampai ke akarnya. Yang ketiga, menuntut pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok. Yang keempat adalah menuntut Aksi para mahasiswa yang sempat ricuh di gedung DPRD akhirnya berakhir setelah mereka ditemui oleh pimpinan Dewan yang menampung dan berjanji menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. Sementara pemerintah pusat beralasan harus menaikkan harga BBM untuk mengalihkan subsidi kepada masyarakat yang lebih berhak. Ratusan triliun rupiah selama ini telah dibakar untuk subsidi BBM. Tim Liputan melaporkan. Ya, tidak hanya mahasiswa dan buruh, pengojek daring di kota Cirebon juga sempat berunjuk rasa. Sebelum akhirnya pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan menaikkan tarif ojek daring mengikuti kenaikan harga BBM. Ratusan pengemudi ojek daring menggelar unjuk rasa di Balai Kota Cirebon Rabu lalu. Tak hanya menolak kenaikan harga BBM, massa juga membawa petisi berisi 11 tuntutan yang menyangkut kesejahteraan pengemudi, khususnya soal potongan tarif hingga tuntutan pengadaan insentif. Menolak, tegas menolak, karena indikasinya ke semua sektor termasuk kami, Bang. Gitu. Ya kan, tegas menolak. Jadi harapannya diturunkan lagi atau bagaimana Kang BBM ini? Harapannya kalau bisa diturunkan lagi. Kalau bisa diturunkan lagi. Setelah unjuk rasa berlangsung hampir 2 jam, Wali Kota Cirebon mendatangi massa demo. Wali Kota akan berdialog dengan pengemudi ojek daring mengenai tindak lanjut tuntutan mereka. Saya akan mengajak teman-teman ojol untuk kemudian berpikir bersama, merumuskan apa yang perlu kita sampaikan ke pemerintah pusat dan apa yang kemudian kita lakukan perubahan di tingkat pemerintah Kota Cirebon. Usai mediasi dengan wali kota, massa pun bubar dengan tertib. Pengojek daring berjanji akan kembali turun ke jalan jika ke-11 butir tuntutan dalam petisi yang diserahkan tak diindahkan. Rabu siang, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan resmi menaikkan tarif ojek daring per tanggal 10 September mendatang. Tarif zona 1 wilayah Jawa Barat naik menjadi Rp2.000 hingga Rp2.500 per kilometer. Selain menyesuaikan tarif berdasarkan kenaikan BBM, pemerintah juga menurunkan potongan biaya aplikasi dari 20% menjadi 15%. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Ya, sementara itu imbas kenaikan harga BBM subsidi, tarif angkutan kota atau angkot di Tasikmalaya resmi naik. Setelah sopir angkot menaikkan tarif angkutan secara sepihak, akhirnya pemerintah kota Tasikmalaya menetapkan secara resmi kenaikan tarif angkot. Besaran kenaikan tarif angkot berdasarkan penghitungan BOK atau biaya operasional kendaraan seperti BBM, oli, ban, dan pendapatan sopir. Sehingga diperlukan kenaikan harga sebesar Rp1.700. Sehingga tarif angkot yang baru menjadi Rp5.000 untuk penumpang umum, Rp3.000 untuk pelajar sekolah menengah, dan Rp2.000 untuk pelajar SD. Tarif dinaikkan menyesuaikan dengan harga BBM dengan perhitungan melalui BOK. Di mana BOK itu banyak komponen yang kami hitung. Salah satunya BBM, harga ban, harga oli, harga kendaraan, pendapatan para sopir. Nah, itu termasuk komponen-komponen dalam perhitungan BOK. Tarif yang kami putuskan dan disepakati adalah Rp5.000 untuk umum, Rp2.000 untuk pelajar SD, dan Rp3.000 untuk pelajar SMP dan SMA. Sebelumnya, sopir angkot sempat menaikkan tarif secara sepihak imbas kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun karena tarif belum naik secara resmi, sopir tidak bisa memaksa penumpang untuk membayar tarif tak resmi tersebut. Mereka hanya berharap belas kasihan dari penumpang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Ya, kenaikan harga BBM yang diputuskan pemerintah hari Sabtu lalu kembali mengerek naik harga nyaris seluruh jenis bahan pangan. Kondisi ini semakin memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Efek domino kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi langsung terasa pada naiknya harga bahan pangan kebutuhan pokok di Kota Cimahi. Di Pasar Atas Baru, seluruh jenis cabai naik.
Kenaikan tertinggi yaitu cabai merah keriting yang naik Rp10.000 per kilogramnya menjadi Rp72.000. Tak hanya cabai, harga bawang merah, bawang putih hingga berbagai jenis beras juga ikut naik. Bawang merah naik Rp5.000 per kilogram menjadi Rp32.000. Bawang putih naik Rp2.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Dan berbagai jenis beras rata-rata naik Rp500 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Kondisi ini meresahkan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Seperempat. Karena sekarang mahal jadi seperempat. Jadi setiap beli cabai itu dikurangi? Dikurangi, biasanya seperempat jadi 1 on. Kenaikan secara perlahan harga sejumlah bahan pangan memang tak bisa dihindari. Sebab ongkos kendaraan yang angkutan barang juga ikut naik akibat kenaikan harga BBM subsidi. Mungkin dari BBM ini, karena yang ngantarnya sekarang mah Bu, ininya apa naik katanya bensinnya gitu alasannya. Para pedagang pasar induk Cikurubuk Kota Tasikmalaya mengeluhkan kembali naiknya harga sayuran, cabai dan daging ayam setelah pemerintah menaikkan harga BBM. Cabai rawit merah misalnya, naik Rp10.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Cabai merah, keriting merah yang signifikan naik. Oh, naik. Keriting merah berapa, Kang? Ada 80. 80? Dari berapa? Dari 70? Begitu juga dengan harga daging ayam yang langsung naik Rp2.000 per kilogram menjadi Rp36.000. Pas BBM naik hari Sabtu ya, hari Minggu, apalagi ayam naiknya Rp2.000. Rp2.000 langsung? Ya, Tak hanya cabai dan beras, para pedagang juga mengeluhkan kembalinya naik harga tepung terigu, gula pasir dan telur ayam. Harga tepung terigu yang awalnya Rp12.000 per kilogram sekarang naik menjadi Rp14 hingga Rp15.000. Sedang gula pasir naik Rp1.000 per kilogram menjadi Rp13.000. Telur ayam yang tadinya sempat turun dari Rp30.000 ke Rp28.000 per kilogram, sejak kenaikan harga BBM naik lagi menjadi Rp29.000. Namun ada juga komoditas yang tak ikut naik yaitu minyak goreng curah. Sini sendiri minyak gimana? Minyaknya dari gudang. Oh, belum ada kenaikan atau sudah ada kenaikan? Belum ada. Kalau minyak masih stabil. Harga yang lama. Kenaikan harga cabai juga kembali terjadi di Cianjur. Di sejumlah pasar, harga cabai berbagai jenis mulai dari cabai rawit merah, cabai Tanjung dan cabai keriting naik harganya rata-rata Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga yang cukup tinggi membuat omset penjual pedagang turun. Biasanya dalam sehari mereka bisa menjual lebih dari 20 kg cabai. Namun saat ini penjualan hanya bisa mencapai 10 kg saja. Selain akibat naiknya biaya angkut cabai, dampak kenaikan harga BBM, kembali melonjaknya harga cabai juga dipengaruhi kurangnya pasokan cabai dari petani. Cabai rawit merah kemarin sebelum kenaikan BBM 40 sampai 45, sekarang udah 55 sampai 60.000 per kilo. Jadi selain karena BBM, apa ada faktor lain begitu? Mungkin faktornya ya mungkin karena kurangnya pasokan, mungkin gagal panen apa gimana, saya juga kurang tahu. Kondisi serupa juga dialami para pedagang di Pasar Rebo Purwakarta. Pasca kenaikan harga BBM, harga berbagai jenis beras naik Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Melonjaknya harga beras berdampak pada sepinya pembeli. Penurunan bahkan mencapai 70%. Diperkirakan harga beras masih terus akan naik, menyusul berkurangnya pasokan dari sentra penghasil beras. Langsung juga ke bansos. Ditambah sekarang menaikkan BBM. Ditambah sekarang BBM naik. Gitu. Jadi ikut ngalamin ya, otomatis ya. Dan untuk gilingan pakai solar gitu. Harga gabah yang terus meningkat dipicu karena selain harga BBM naik, di musim panennya udah pada mau beres. Gitu. Udah mau beres. Sekarang udah mau masa nanam lagi. Selain beras, harga berbagai jenis sayuran termasuk cabai juga naik. Bahkan cabai rata-rata naik harganya hingga hampir 2 kali lipat dari sebelumnya.
cabai. Untuk kenaikan tertinggi cabai apa Om ini? Cabai ini keriting merah. Naik berapa ribu Om per kilonya? Kemarin mah udah dapat 50, sekarang 90.000. 90.000? Ya. Hampir 2 kali lipatnya Om Ya, ya? hampir 2 kali lipatnya. Lonjakan harga yang terjadi dikeluhkan ibu rumah tangga. Naiknya harga BBM yang sudah menambah pengeluaran untuk transportasi harus ditambahi dengan naiknya harga bahan pangan. Ya ngaruh banget aku, uang belanjanya jadi berkurang terus, jadi nggak bisa nabung. Udah uang jajan anak sekolah, udah cabai semuanya pada naik. Biasanya nyetok seminggu sekali itu jadi nggak bisa dikurang-kurangin belanjanya. Mensiasatinya di Pasar Baru Karawang, cabai merah keriting bahkan sudah mulai kembali menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Padahal sebelum harga BBM naik, cabai merah keriting dijual dengan harga Rp80.000. Akibatnya membuat omset pedagang turun 20%. Udah naik sekarang. Apa aja Pak Haji yang naik Pak Haji? Ya, cabai keriting. Cabai keriting berapa sekarang? Sekarang sampai 100. 100 per kilo. Sebelumnya berapa? Sebelumnya itu 80. Kalau yang rawit merah. Rawit merah. Itu sebelumnya 60. 60. Sekarang 80. Sekarang 80. Selain cabai, harga bawang merah juga naik cukup tinggi. Dari Rp25.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Anjloknya daya beli masyarakat akibat melonjaknya harga pangan ikut merugikan pedagang pasar yang kehilangan konsumennya. Tim Liputan melaporkan. Ya, kenaikan harga BBM bersubsidi khususnya jenis solar membuat ratusan nelayan di Indramayu tidak melaut. Kenaikan harga solar dianggap tidak sebanding dengan harga ikan hasil tangkapan nelayan. Sejak beberapa hari terakhir, ratusan nelayan di Muara Dadap, Kabupaten Indramayu memilih menyandarkan kapalnya dibanding melaut mencari ikan. Hal ini disebabkan naiknya harga BBM bersubsidi jenis solar. Kenaikan harga solar dinilai tak sebanding dengan harga jual ikan hasil tangkapan nelayan. Harga ikan masih rendah, sementara biaya operasional untuk melaut meningkat. Para nelayan khawatir akan mendapatkan kerugian. Ya sebetulnya sih keberatan, sebetulnya sih karena apa, harga ikan cuma segitu-gitu aja, nggak ada kenaikan, cuma duluan solar yang naik. Jangan di sini kan belum ada yang berangkat, tapi kalau ada yang berangkat itu pasti yang ngeluh, gitu kan. Harga teri cuma 7.000. Tempat pelelangan ikan yang biasanya ramai penjual dan pembeli sejak beberapa hari terakhir menjadi sepi karena tak ada nelayan yang melaut. Saat ini nelayan hanya berharap bantuan dari pemerintah. Kenaikan harga BBM bersubsidi membuat nelayan semakin terpuruk. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu.